Nah, jadi buat yang pertemuan sekarang kita mau belajar yang tentang Git itu ya. Seenggaknya ntar udah bisa buat kolaborasi lah gitu, atau seenggaknya kalau buat sendiri bisa buat nyimpan projectnya biar lebih aman. Aku share dulu. Pertama pastiin ya udah punya akun si GitHub-nya. Ini aku nggak akan dari sign up dulu. Sign up gampang lah, kalian juga mengerti, tinggal masukin biasa kayak email terus nanti masukin password kayak gitu lah. Ketika misalkan udah dapat udah bikin akunnya, kalian tinggal sign in aja. Nanti kalian bikin repository baru buat projectnya. Jadi ntar tuh satu project itu tuh jadi satu repository gitu di GitHub-nya. Biasanya nama repository itu nama projectnya, misalkan ya buat percobaan doang lah, project oksigen kan kayak gini. Ntar kasih deskripsi bebas, ini kita private aja biar nggak public juga nggak apa-apa sih, jadi ntar bisa dilihat sama orang lain, tapi kalau private lebih aman lah gitu. Kita buat sekarang private dulu aja. Terus ini nanti dicentangnya si git ignore nya, sama cari yang buat Unity. Nah, jadi nanti git ignore ini dia tuh fungsinya buat nge-block si file-file yang gak diperluin buat di-upload gitu. Soalnya kan kalau kita bikin project Unity itu tuh banyak banget file yang gak kepake kan. Nah itu cuman yang kepakainya aja. Kalau misalkan nanti yang gak kepake itu tuh bakal banyak banget gitu ini tuh. Pintar buat si git ignore ini ntar dia ngepilihin file-file mana sih yang gak perlu di-upload, soalnya ntar tinggal di generate doang di laptopnya gitu. Readme ini opsional, terserah sih, enggak juga nggak apa-apa. License juga enggak juga nggak apa-apa. Udah, kita bikin aja repositorinya. Nah ini kan udah dapat repository. Terus pastiin kalian udah install source tree-nya. Itu downloadnya juga gampang lah, tinggal cari download source tree, terus download for Windows. Nanti kalau misalkan udah download tinggal install. Kalau nggak salah sih udah sepaket sama Git desktopnya ya, jadi kita udah bisa ngejalanin fungsi-fungsi Git di komputer kita. Nah fungsi si sosri ini sebenarnya buat biar gampang aja sih. Jadi ini kan udah berupa GUI ya, udah ada tampilannya gitu. Jadi normalnya kalau kita kerja pakai gitu pakai command prompt gitu. Mungkin atau ya ada yang pernah atau belum ya, kayak git commit, git push gitu. Jadi kita beneran nulisnya tuh pakai command prompt gini gitu. Cuman buat ngemudahin itu biar nggak perlu ngetik-ngetik pakai program, kita pakai aplikasi ini gitu. Nah kalau misalkan kalian udah install si source tree ini, kalian bisa add account, terus pilihnya yang GitHub ya, si hosting service-nya. Nanti tuh kalian bisa ini refresh all token, nanti otomatis bakal ngebuka browser buat login ke GitHub-nya. Nanti kalau misalkan udah login ke GitHub, nanti akun kalian bakal ada di sini. Nah nanti di sini tinggal kalian refresh aja, terus nanti bakal muncul project yang tadi kita create
Jadi kan kita bikin project kan di sini ya, yang project oksigen. Nanti itu kalau kalian login lewat akun di sini, kalian bakal ada, nah ini project oksigen. Tinggal kita clone aja. Jadi clone ini kayak kita ngopi project yang udah kita upload di yang kita bikin di GitHub ini, kita download ke kita gitu, ke laptop kita. Ini kita arahin aja di bebas lah mau di download di mana. Kan di sini kita bikin folder baru, project oksigen, kita samain aja ya. Nah kayak gini kita tinggal clone aja. Nah dengan nge-clone berarti kita udah bikin si apa ya, kayak project yang dari cloud tadi, yang dari GitHub, kita download ke laptop kita. Nah tinggal di Unity-nya kalian bikin aja project baru, bikin project baru, misalkan 2D, projectnya 2D, nama projectnya ini bebas lah, soalnya nanti ini kita isinya kita pindahin gitu. Create. Nah kan project kosongan dari Unity-nya ya, seenggaknya pas kita bikin project udah file-filenya udah ada gitu yang dibutuhinnya, tinggal kita pindahin tadi. Ini berarti kan kita terserah mau copy mau cut lah, misalkan kita cut aja biar size nya nggak numpuk. Terus kita copyin ke yang tadi kita download, kita clone. Terus kita clone ke sini, kita kan arahin targetnya, target foldernya ke sini ya. Terus kita paste. Kalau udah nanti di sini juga bakal berubah. Nah kayak gini. Kita coba review. Nah ini kan kalau kita lihat nggak semua file dia bakal masuk ya. Tuh di sini kan unstaged file. Jadi unstaged file tuh file-file yang ada perubahan gitu, baik itu file baru atau ada yang modify, ada file lama tapi diganti isinya atau diganti filenya gitu, di replace gitu, ntar bakal ada historinya gitu di sini. Jadi intinya Git itu kan kita kayak versioning file ya. Jadi pas pertama kita upload file, misalkan file A, dia versi pertama misalkan isinya tuh cuman ABC gitu. Nah kita upload ke Git, diuploadin, terus nanti itu kita bikin perubahan si file tersebut isinya jadi ABCD gitu. Itu kan ada perubahan. Nah itu tuh nanti itu bakal ada historinya gitu, si file tersebut dirubah apa dari apa jadi kayak gimana gitu, ada historinya. Ini buat awal doang, kita uploadin semua. Nah tadi kan nggak semua ya, kayak misalkan aset kan ada, library sama logs itu kan jadi nggak ada. Nah kenapa nggak ada? Soalnya yang tadi yang git ignore tadi, soalnya si dua folder ini itu tuh ntar bakal ke generate otomatis pas kita buka Unity-nya gitu. Pas kita buka Unity nanti dua folder ini bakal muncul sendiri lah gitu. Ini kita bikin initial commit string ya,
terserah sih, ini cuman message doang, ntar bakal kelihatan di historinya ini tuh perubahannya apa sih gitu yang kita upload tuh. Ini kita langsung aja push ke master. Nah seringnya suka lupa push, jadi kita cuman commit doang. Jadi kan itu tuh ada 2 tahap ya. Commit tuh kita kayak pastiin dulu file-file apa yang mau di masukin lah gitu, mau dijadiin satu history gitu pasti upload. Nah di push itu beneran di upload ke projectnya. Nah ini kan jadi ada ya, kalau kita di kode di sini ada, di Sosri juga ini jadi ada historinya tuh. Ini kan tadi yang initial commit tadi, ini dari ini mah yang awal ya, yang pas bikin repositorinya langsung dibikinin git ignore kan sama git. Terus pas kita masukin file awal yang unity kosongan ini, nah nanti masuk historinya ke sini initial commit. Nah nanti si git ini tuh bakal berguna banget buat kolaborasi gitu. Kalau misalkan ini kan aku sendiri di sini nge-commit, terus nanti ada orang kedua misalkan programmer lain, tinggal ngeklon aja sama ngeklon project yang sama, terus ya dia lakuin edit-edit di projectnya, terus bisa dipush ke atas. Nanti orang yang utamanya gitu tinggal nge-merge gitu, nge-merge projectnya. Kita coba ya. Tapi kan ini berarti udah nggak ada kan, kita remove aja. Oke. Terus kita add. Kalau tadi kan kita new project, ini kita add aja. Nanti yang ini ya. Ini udah buka. Temen cepet. Nah ini kalau udah, ini kayak awal aja unity kosongan gitu. Nah misalkan kita bikin perubahan ya di gamenya gitu, misalkan di scene ini kita tambahin UI aja deh biar gampang. Ini nanti detailnya aku jelasin, ini buat tes doang. Kecil amat. Kita bikin ini kayak kita bikin perubahan lah gitu di scene-nya. Terus misalkan anggap kita bikin folder baru, beda gambar, kosong. Misalkan bikin script baru, script misalkan. Nah berarti kita kan barusan kita ngerubah sesuatu di scene, terus bikin file baru. Ntar tuh si gitnya tuh bakal otomatis ngedetek perubahan tersebut gitu. Pas kita lihat di sini tuh di unstaged file. Nah di sini kan ada beda ya. Kalau yang kuning gini berarti dia modified. Jadi ada suatu perubahan gitu di si filenya. Sample scene.unity kan tadi kita rubah ini. Nah, sample scene ini sama di test script ini ada yang tanda tanya itu berarti dia file baru.
dia sebelumnya belum pernah ada gitu, terus kita tambahin, itu tuh bakal semua history itu bakal kedetek di si Git ini. Jadi kalau kita misalkan mau sekarang tuh mau ngupload yang ini aja, misalkan bisa, misalkan gak usah stage all tapi yang selected aja, jadi kita pilih terus selected. Ini misalkan tambah tulisan project oksigen, ini kan tambah tulisan project oksigen doang. Terus ya udah kita commit aja, jangan lupa ini di push langsung aja nih. Jadi kalau pas kita lihat tuh ini masuk lagi historinya kan ke sini. Ini juga misalkan kita upload juga, ini bikin file script baru, misalkan kita commit lagi sekaligus push, yang ntar bakal masuk lagi storynya ke sini. Nah kita bisa balik lagi ke yang sebelumnya, misalkan anggapannya kan misalkan kita udah ngoding udah oke lah, ini udah benar gitu, kayaknya benar, kita push gitu, kita push commit push, masukkan si story-storynya. Ternyata misalkan ada error, oh kenapa gara-gara pas nambah file ini jadi error misalkan. Nah bagusnya gitu kita bisa balik lagi gitu, bisa balik lagi ke history ke sebelumnya, jadi kita nggak perlu ngedit ulang lagi, oh tadi tuh ngedit apa ya, misalkan yang salah tuh kita diulangi lagi Ctrl Z gitu. Mending kalau misalkan masih bisa Ctrl Z, kalau misalkan si Unity-nya udah di close terus buka lagi, berarti kan kita nggak bisa Ctrl Z kan, nggak bisa undo. Nah kalau pakai Git kita bisa diulangi lagi, misalkan kita balikin lagi aja ke salah satu ini, misalkan terus kita bikin branch boleh, atau kita double klik aja sini, kita udah pindah state-nya gitu. Kita tadi kan aku double klik 2 kali di sini, nah itu tuh state-nya jadi ke yang awal. Jadi pas kita buka Unity ini tuh kayak ngebalikin lagi state-nya kan, ngehapusin. Langsung loading. Oh, jadi hilang lagi kan. Ini tuh yang awal banget, berarti pas gak ada Unity-nya. Lah salah dong, seenggaknya harusnya yang ini ya. Tuh kalau ada perubahan ntar kayak gini, kita kesini aja pasti bakal error, soalnya udah ininya nggak ada tapi jadi ada. Kita remove dulu, kita ke yang initial commit ini ya. Nah ini kan balik lagi kayak tadi, yang cuman ada satu file doang kan, dan si isinya pun masih kosong. Jadi kayak kita kembali lagi ke state yang awal gitu. Kalau ini kan tadi tambah tulisan project oksigen, yang pasti ininya jadi putih terus ada tulisan project oksigen. Kalau ini kita bikin script baru kan, kayak gitu. Jadi si Git ini emang bermanfaat buat
versioning file gitu atau versioning project, dan lebih kerasa kalau udah tim. Jadi ntar oh kamu sok ngerjain bagian scene ini, terus orang kedua misalkan kamu bikin scene baru, misalkan orang pertama kan bikin scene menu, misalkan yang kedua bikin scene gameplaynya gitu, gameplay utamanya kayak gimana. Nah itu bisa saling kolaborasi kan projectnya, jadi lebih cepat lah gitu, yang satu ngerjain menu, satu ngerjain game, terus nanti dua-duanya tinggal push terus di merge lagi, digabungin, jadi dua-duanya kan jadi ada gitu, jadi kegabung kayak gitu sih enak.